Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Ansi SSTNKes. Saya salah satu dosen di Politeknik Bau pada program studi Diploma 3 Kebidanan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ajar, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Jadi untuk mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan adalah mata kuliah dengan bobot SKS 4 SKS, di mana 1 SKS teori dan 3 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah pada mata kuliah ini adalah mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan adalah mata kuliah kompetensi, di mana setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu melakukan role play pemeriksaan pada ibu hamil dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan, serta berupaya untuk fokus secara promotif dan preventif. Adapun capaian pada mata kuliah ini yaitu diantaranya: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar asuhan kehamilan, mahasiswa mampu menjelaskan proses adaptasi fisiologi dan psikologi kehamilan, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar pada ibu hamil sesuai tahapan perkembangannya, sampai mahasiswa mampu melakukan asuhan pada ibu hamil atau melakukan asuhan kehamilan. Untuk metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran SCL, yaitu Student Centered Learning, di mana berfokus kepada mahasiswa seperti membuat diskusi kelompok, studi kasus, terus ada tutorial dan praktikum nilai. Untuk sistem penilaian, karena kampus kami menerapkan kurikulum vokasi, sehingga untuk penilaian praktikum kami beri bobot 50%, penugasan 20%, UTS 10%, dan UAS 10%. Dan biasa sistem penilaian ini kami sampaikan di kontrak perkuliahan pada awal perkuliahan. Untuk komunikasi atau interaksi kami kepada mahasiswa, pada saat ini di kampus kami sudah menyediakan akun CV masyarakat kepada mahasiswa dan dosen, sehingga pada saat mahasiswa atau pada saat dosen memberikan tugas atau mengupload tugas di CV, mahasiswa bisa mampu untuk mengakses materi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang deskripsi singkat mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk pada pertemuan kedua. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perubahan dan adaptasi psikologis ibu hamil semester 1, 2, dan 3. Ya. Jadi untuk capaian mata kuliah ini, setelah kita selesai mempelajari mata kuliah ini, kalian bisa menjelaskan apa-apa saja sih perubahan psikologis yang terjadi pada semester 1, 2, dan 3. Ya. Jadi kita ketahui bahwa di ibu hamil itu ada peningkatan yang namanya hormon progesteron, ya, estrogen dan progesteron. Jadi karena peningkatan hormon itulah terjadi perubahan fisik maupun psikologis. Kalian sudah pelajari tentang perubahan fisik, ya? Apa saja perubahan fisik yang terjadi karena peningkatan hormon? Sebelum kita mempelajari psikologisnya ibu hamil, apa? Berat, ya, pembesaran terus karena pertumbuhan dan perkembangan janin. Kedua, pembesaran payudara, ya, itu pembesaran payudara untuk mempersiapkan ibu
menyebabkan timbulnya mual dan muntah. Ya, biasa ini dia terjadi di pagi hari yang disebut morning sickness. Ya, terus ibu juga karena pada ibu hamil, apalagi trimester pertama itu karena mual dan muntahnya, ya, mempengaruhi juga ibu susahnya makan. Ibu susah makan ya, karena mengganggu mual muntahnya, sehingga ibu menjadi lemah, ya, menjadi lemah. Terus di sini kita sudah jelaskan ada pembesaran payudara. Terus pada trimester 1 juga perubahan adaptasinya adalah ibu itu merasa tidak sehat karena tadi mual muntah yang berlebihan, sehingga ibu merasa lemah, ibu merasa tidak sehat. Ya. Jadi di perubahan psikologis trimester 1 ini apa sih peran bidan yang harus dilakukan? Pertama itu adalah kita menjelaskan bahwa itu adalah merupakan hal yang normal dan bisa di trimester kedua nanti akan hilang dengan sendirinya, ya. Terus apalagi peran bidan di trimester 1 ini? Memberikan dukungan pada ibu hamil, ya. Kita berikan dukungan bahwa akan dilalui trimester 1 ini seperti itu, ya. Ini dijelaskan bahwa seringkali ibu membenci kehamilannya karena tadi perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya, ya. Lanjut, perubahan yang terjadi, perasaan yang sering dialami ibu, ya, ini dia. Ya. Kalau ibu hamil yang memang merencanakan kehamilannya, pasti perasaan ibu itu merasa gembira, ya, merasa gembira dengan kehamilannya. Terus dua, dia terbuka atau diam-diam, ya. Kalau ibu hamil yang memang benar-benar merencanakan kehamilannya, pasti dia akan bersemangat untuk menceritakan kalau dia hamil. Beda dengan ibu hamil memang kehamilannya ini sama sekali tidak direncanakan, pasti akan ditutup. Terus perasaan yang sering dialami lagi, ibu merasa tidak sehat, ya, dan sering membenci kehamilannya. Dan tadi ya ibu jelaskan karena perubahan-perubahan tadi, sehingga banyak juga ibu yang membenci dengan perubahan itu, ya. Terus perasaan ambivalen terhadap kehamilan. Apa itu ambivalen? Ada yang paham ambivalen? Ambivalen itu kadang dia menerima kehamilannya, kadang lagi dia membenci, ya. Itu dia kadang perasaan-perasaan yang tidak menentu, ya. Terus yang kelima, merasa terpenjara oleh tugas menjadi seorang ibu. Ya, ini perasaan yang sering dialami oleh ibu, ya. Lanjut, ini dia, ya. Antisipasi dan depresi karena ada perasaan yang tidak nyaman lagi, ya. Ini dia untuk kehamilan yang tidak diinginkan, ya. Apa yang kita antisipasi, ya, adalah kekecewaan, penolakan, kecemasan, dan kesedihan, ya. Biasa memang kalau ibu hamil yang benar-benar tidak menginginkan kehamilannya, pasti ada penolakan, ya. Ada penolakan, ada juga ibu hamil yang sama sekali tidak mau, ya, tidak mau menjaga kesehatannya, ya, acuh tak acuh dengan kehamilannya, ya. Terus ada perasaan cemas dan marah karena akan ada tanggung jawab baru, ya. Terus yang ketiga, menerima atau menolak perubahan fisik. Ini dia kita harus antisipasi, bisa terjadi depresi, perasaan yang tidak nyaman, terutama ibu yang tidak menginginkan kehamilannya, ya. Lanjut, ya. Apa saja sih faktor-faktor yang dapat membantu kestabilan emosi ibu? Ya. Ini dia ada 4 poin yang bisa membantu menstabilkan emosi ibu, ya. Kita ketahui tadi karena pengaruh hormon estrogen dan progesteron, memang emosi ibu, emosional ibu dia bisa terganggu, ya. Itu mengapa kalau ibu hamil itu dia sensitif, ya, sangat sensitif, ya, karena tadi ada perubahan hormon pada saat hamil, ya. Kemudian ada yang poin yang pertama itu ibu sendiri mempunyai masa kanak-kanak yang berbahagia, ya. Otomatis
kalau dia mempunyai masa kanak-kanak yang bahagia, dia menjadi anak-anak yang bahagia pada masa kecilnya, pada saat dia hamil pasti dia juga akan merasakan bahwa suatu saat nanti anak juga harus menjadi anak-anak yang bahagia. Jadi pasti dia akan merawat kehamilannya, menjaga kehamilannya ya, dengan mungkin rajin periksa kehamilannya, minum vitamin ya. Terus ibu mempunyai hubungan yang sehat dengan suami. Ini juga mempengaruhi kestabilan emosi ya. Ya, mempengaruhi kestabilan emosi. Sebenarnya dukungan yang paling penting untuk kestabilan emosi itu adalah pasangan, ya, pasangan. Terus yang terakhir, ibu tidak diganggu oleh kesulitan ekonomi. Ini juga mempengaruhi ya kestabilan emosi. Oke. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Oke. Apa sih perasaan-perasaan yang timbul pada trimester pertama? Pertama itu ibu akan selalu mencari tanda-tanda yang lebih meyakinkan apakah benar-benar dia hamil, ya. Dengan cara mungkin dia berulang-ulang kali tes pack kehamilan, ya. Tiap kali beri tes pack untuk tes kehamilannya ya. Kedua, dia selalu bercermin, dia lihat pembesaran perutnya. Kenapa ini belum membesar perutnya ya. Jadi dia mencari tanda-tanda apakah dia hamil ya. Terus yang kedua, banyak ibu yang merahasiakan kehamilan awalnya karena dia belum yakin ya, belum yakin dengan bahwa benar-benar dia hamil apa tidak ya. Ini trimester pertama ya. Terus ya ini ya. Tadi ibu sudah jelaskan respon psikologisnya pada trimester 1 ada kekhawatiran, kecemasan, ketakutan ya. Apalagi kalau anak pertama ya. Kalau anak pertama itu memang kebanyakan ibu-ibu merasa cemas. Kadang dia sangat menjaga kehamilannya ya, sangat menjaga kehamilannya. Terus yang kedua, kebanyakan wanita juga mengalami penurunan libido atau seksualnya. Karena kenapa? Karena yang pengaruh hormon estrogen tadi, mual muntahnya, ya, mual muntahnya, perasaan tidak enak, ya. Jadi memang nafsu untuk berhubungan seks kadang kalau di trimester 1 itu berkurang. Ya. Lanjut, yang terakhir kebutuhan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur oleh suami. Ya. Ini penting untuk kita sampaikan kepada ibu hamil. Kalau ada yang ingin diceritakan kepada suami, kalau ada yang ingin dikeluhkan, ya, jadi harus ada saling terbuka, ya, agar ibu hamil bisa menerima kehamilannya, ya. Coba pause sudah berapa menit? Oke, kita lanjut pada trimester kedua, ya. Trimester kedua perubahan adaptasi psikologis pada trimester kedua ini dikatakan periode sehat ya. Mengapa dikatakan periode sehat? Karena ibu ini sudah terbiasa ya, atau ibu sudah mulai menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya ya. Kan biasa kalau pada trimester kedua itu mual muntah sudah berkurang ya. Karena kenapa? Ibu sudah mulai beradaptasi ya dengan perubahan yang terjadi pada diri. Terus rasa tidak nyaman berkurang tadi ya, mual muntahnya berkurang ya. Terus muntahnya berkurang. Jadi rasa tidak nyaman berkurang. Terus yang ketiga, di trimester kedua ini dia ibu belum terlalu besar perutnya ya, sehingga belum merasa menjadikan sebuah beban, dalam artian bahwa ibu masih kan kalau kita ketahui pada trimester ketiga itu perut membesar ya, ibu sudah mulai lelah. Jadi kalau pada trimester kedua karena perut ini biasa uterus ibu belum terlalu besar, jadi belum membuat ibu merasa terlalu lelah. Terus yang ketiga berikutnya, ibu sudah menerima kehamilannya ya. Ibu sudah menerima kehamilannya di trimester kedua ini. Yang keempat itu gerakan bayi dan denyut jantung janin sudah terasa ya. Ibu sudah merasakan denyut jantung janin, bahkan ibu sangat bahagia ya, sudah mendengar denyut jantung
ini. Terus trimester kedua juga yang tadinya di trimester pertama libidonya menurun, di trimester kedua karena rasa tidak nyaman itu sudah mulai berkurang, di trimester kedua ini sudah mulai meningkat. Ya. Oke, lanjut. Ya. Ya. Trimester ketiga, perubahan adaptasi psikologi trimester ketiga. Ini disebut periode menunggu dan waspada. Kenapa dikatakan periode menunggu? Karena pada trimester ketiga ini ya sudah mulai masuk proses persalinan. Dia disebut dengan periode persalinan. Terus yang kedua, dia juga disebut di trimester ketiga ini penungguan yang waspada, ya. Jadi ibu hamil ini biasa waspada untuk menghadapi persalinannya, ya. Apalagi anak pertama yang belum memang punya pengalaman sebelumnya bersalin, ya. Dia takut dengar cerita-cerita orang bahwa kalau bersalin itu sakit, ya. Jadi dikatakan dia periode waspada. Terus berikutnya ada rasa gelisah, ya. Nanti bayinya ini ditulis, nanti rasa gelisah bahwa bayinya nanti lahir jangan sampai tidak sehat, tidak lengkap, ya. Ini perubahan psikologis yang terjadi pada trimester ketiga, ya. Berikutnya di trimester ketiga juga biasa ibu-ibu hamil, ya, orang tua sudah mulai memilih-milih siapa akan nama bayinya, ya, sudah mulai mencari-cari, sudah mulai membeli-beli pakaian bayi, ya, seperti itu. Terus ada ketidaknyamanan yang terjadi pada trimester ketiga, ya, adalah karena perubahan uterus yang semakin membesar, ya, uterus yang semakin membesar biasa ibu ini mudah lelah, ya, mudah lelah, sakit pinggang. Ya, yang mudah lelah ini berakibat juga berdampak terhadap psikologis ibu. Ya, ibu mudah tersinggung. Ya, ibu mudah lelah di trimester ketiga. Terus yang kedua, wanita merasa canggung. Ya, dia memerlukan dukungan. Di sini ibunya memerlukan dukungan baik dari dukungan suami maupun petugas kesehatan. Ya. Untuk libido di trimester ketiga ini menurun karena kenapa? Efek tadi, ya, uterus yang semakin membesar dan juga posisi untuk melakukan seks juga akan menjadi sulit, ya. Jadi di sini bukan tidak bisa, tapi pada saat nanti ada pasien yang mengeluh tentang libido yang semakin menurun, dia bisa kita kasih konseling bahwa boleh melakukan hubungan seksual, tapi dengan posisi-posisi tidak boleh ibunya di bawah, ya. Karena kenapa? Ibu tidak boleh berbaring terlentang karena dia bisa sesak. Kalau ibu bisa sesak, kemasukan juga oksigen di bayinya juga berkurang, ya. Jadi boleh posisi miring, ya. Boleh ibunya posisi di atas. Terus ini, ya, ibu sudah jelaskan tadi posisi alternatif untuk hubungan seksual membantu atau menciptakan rasa bersalah jika tidak merasa nyaman. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini yang saya. Di sini saya ingin tanyakan di bagian trimester pertama, ya. Nah, di trimester pertama ini kan libidonya menurun. Libido, Iya, menurun. seksualnya menurun. Dan di sini pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengedukasi suami pasien agar itu bisa menerima kalau memang pada saat itu libido ibu itu berkurang? Iya. Oke, ya. Jadi memang tadi ibu sudah jelaskan bahwa karena perubahan hormonal, keluar muntah, rasa tidak nyaman di trimester 1 itu libido memang menurun. Bagaimana kita perannya kita sebagai petugas kesehatan untuk mengedukasi ibu, untuk mengedukasi suami pasangannya, ya.
Ya memang ini libido untuk membahas seksual memang dia kebanyakan juga adalah hal yang tabu, ya seperti itu. Jadi biasa kita memberitahukan juga kepada istrinya perasaan terbuka, ya kepada suaminya, ya seperti itu. Kalau memang pada saat di masa pertama suaminya mengatakan itu untuk menyelesaikannya langsung boleh kita dikasih bahwa karena ini dengan hormon Pak, ya dengan hormon ada rasa tidak nyaman dan nanti diajukan pada trimester kedua, di mana pada trimester kedua itu tadi sudah jelaskan bahwa sudah rasa tidak nyaman itu sudah mulai berkurang, ya sudah mulai berkurang, sudah mulai berkurang seperti itu, ya. Ada lagi? Sudah? Tidak, Bu. Sudah mengerti? Ya, Bu. Oke. Ya? Ya. Oke, lanjut. Di sini dikatakan bahwa agar proses psikologi dalam kehamilan berjalan lancar, maka ibu hamil perlu mendapatkan dukungan dan kenyamanan dalam psikologisnya, ya. Jadi Ibu sudah jelaskan tadi dukungan dari suami, dukungan dari keluarga, dukungan dari petugas kesehatan bisa membantu menstabilkan psikologis ibu pada saat kehamilannya, ya. Yang paling penting itu dukungan suami. Ya, oke, ya. Ada yang mau ditanya sebelum Ibu akhiri? Ya. Oke. Jadi untuk minggu depan kita akan lanjut pertemuan kita dengan topik mengidentifikasi kebutuhan dasar pada ibu hamil, ya. Jadi untuk hari ini Ibu akhiri. Ibu mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.